Halo semuanya, mari kita belajar mengenai wilayah dan penerapannya dalam studi geografi. Pak Guru, apa sih wilayah itu? Menurut Pintarto, wilayah merupakan sebagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari wilayah sekitarnya. Berdasarkan spasialitas dan kepentingannya, wilayah dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada wilayah formal, kedua fungsional, dan ketiga vernakular. Wilayah adalah unit geografis yang mencakup semua elemen yang relevan, yang batas-batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional. Regionalisasi di wilayah Indonesia terbagi menjadi 9 aspek. Untuk lebih jelasnya, akan ada Bapak dan Ibu guru yang akan menjelaskannya satu persatu di slide selanjutnya. Mohon diperhatikan ya. Regionalisasi Indonesia dalam aspek administrasi. Secara administratif, wilayah Indonesia terbagi menjadi 33 wilayah, 27 wilayah pada tahun 1976. Sejak itu, telah diterbitkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22, 4444 hingga saat ini. Ada hingga 33 wilayah lokal. Selanjutnya, mengenai regionalisasi Indonesia dalam aspek waktu. Ibu, ada berapa sih pembagian zona waktu di wilayah Indonesia? Zona waktu di Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada WIB yang mencakup wilayah provinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua ada WITA. Zona ini mencakup Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dan juga semua provinsi di Pulau Sulawesi. Yang ketiga ada WIT. Zona ini meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Yang ketiga ada regionalisasi dalam aspek geologi, yaitu di mana regionalisasi geologi di Indonesia mencakup berbagai fenomena yang disebabkan oleh interaksi proses-proses geologi seperti erosi, sedimentasi, vulkanisme, dan tektonik dengan permukaan tanah. Baiklah, yang selanjutnya mengenai regionalisasi dalam aspek budaya. Wilayah kebudayaan Indonesia biasanya diklasifikasikan menurut kebudayaan. 4.440 suku atau ras besar, seperti wilayah budaya Jawa, wilayah budaya Sunda, dan wilayah budaya Melayu. Cakupan kebudayaan sangat luas, dan ruang-ruang kebudayaan dapat diciptakan berdasarkan unsur budaya, seperti bahasa, seni, mata pencaharian, adat istiadat, makanan khas, dan cara hidup. Selanjutnya, regionalisasi dalam aspek flora dan fauna. Menurut para ahli, wilayah faunistik terkait dengan kondisi geologi terdapat perbedaan yang jelas antara wilayah fauna dan floristik di berbagai wilayah Nusantara. Di Indonesia, ada 3 wilayah faunistik yang dibedakan, yang dipisahkan oleh garis Wallace, Weber, dan Lydekker. Yang kelima, regionalisasi berdasarkan aspek penduduk. Pekerjaan utama penduduk di satu daerah mungkin berbeda dengan penduduk daerah lain. Oleh karena itu, aktivitas penduduk yang biasanya didefinisikan sebagai mata pencaharian, seperti dalam region pertanian, region perdagangan, region nelayan, dan lain sebagainya dapat digunakan sebagai dasar lokalisasi. Selanjutnya, regionalisasi dalam aspek iklim. Yang pertama, Indonesia beriklim panas atau suhu rata-rata tahunan yang tinggi. Yang kedua, angin berhembus yang terasa kering daripada panas dan nyaman seperti di negara-negara yang jauh dari kepulauan Indonesia. Yang ketiga, negara ini hanya memiliki 2 musim karena posisi Indonesia yang berada di antara garis lintang yang membuat letak siklus semu berlawanan dengan musim di Indonesia. Dan posisi kepulauan Indonesia yang terletak di antara pertemuan benua Asia dan Australia. Baiklah, selanjutnya mengenai regionalisasi dalam aspek bentuk dasar laut. Yang pertama yaitu paparan Sunda dulunya termasuk wilayah Asia Tenggara yang di ujungnya sebagian datarannya terendam oleh naiknya permukaan air. Lautan dataran yang tidak tenggelam kemudian menjadi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil-kecil yang mengelilinginya.
Yang kedua yaitu paparan Sahul. Dulunya merupakan dataran yang menghubungkan Pulau Papua dengan dataran Australia, namun tenggelam saat permukaan air laut naik. Yang terakhir, yang ketiga yaitu dasaran laut perairan adalah daerah di luar paparan Sunda dan paparan Sahul. Di wilayah itu terdapat cekungan dalam di perairan Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Selanjutnya, regionalisasi dalam aspek geomorfologi. Yang pertama, pegunungan sirkum Mediterania. Rangkaian pegunungan sirkum Mediterania terbentuk dari proses tektonik, yaitu bergeraknya lempeng Gondwana menuju arah utara sehingga bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Kemudian yang kedua, pegunungan sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik adalah jalur pegunungan yang membentang dari pegunungan Andes di Amerika Selatan menuju pegunungan Rocky di Amerika Utara, lalu menuju ke Jepang. Selanjutnya, contoh dari penerapan tipe-tipe wilayah dalam studi geografi. 1. Wilayah fisik. Region fisik barangkali bisa didasarkan pada batas kenampakan bentuk lahan, iklim, tanah, perairan, atau bioma vegetasi. Contohnya, basin Sungai Amazon di Amerika Selatan adalah salah satu lokasi fisik yang paling menarik dan mudah dikenali. 2. Wilayah politik. Contoh dari penerapan tipe ini yaitu wilayah Polandia. Bangsa Polandia adalah sekumpulan orang yang telah tinggal di Eropa Tengah selama berabad-abad. Namun, dibandingkan dengan negara lain, batas politik Polandia dipengaruhi oleh populasinya yang sering berubah. Selanjutnya yang ketiga yaitu wilayah ekonomi. Core Belt di Amerika Serikat adalah salah satu wilayah ekonomi yang telah mengalami perubahan secara signifikan. Istilah Core Belt secara tradisional mengacu pada zona transisi produksi pertanian antara lahan budidaya tanaman dan lahan peternakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semangat terus ya belajarnya.